Hai, gue Anglit. Gue mau cerita tentang kisah yang terjadi di awal tahun 1990. Tepatnya ada di Amerika Serikat. Dimana ini adalah kasus yang sangat populer pada tahun itu tentang seorang anak perempuan yang berusia 6,5 tahun. Jadi cerita ini berawal dari pasangan suami istri yang bernama Tim dan Julie yang sudah menikah selama 12 tahun. Namun mereka belum memiliki anak. Karena itu mereka berniat untuk mengadopsi anak dari Departemen Pelayanan Sosial. Mereka pun menghubungi departemen dan mengatakan kalau mereka sudah siap untuk mengadopsi. Maka pada Februari 1984, Tim dan Julie mendapat telepon dari Departemen Pelayanan Sosial di mana dikatakan kalau ada 2 anak yang siap diadopsi. Kedua anak ini bernama Elizabeth yang selanjutnya dipanggil Beth, saat itu dia usianya 19 bulan, serta adiknya Jonathan yang selanjutnya dipanggil John, saat itu usianya 7 bulan. Saat itu terasa seperti keajaiban karena biasanya pasangan-pasangan lain yang menginginkan untuk mengadopsi anak itu mendapatkan respons setidaknya 5-10 tahun, dan mereka mendapatkan jawaban ini tidak sampai setahun. Namun kebahagiaan ini menjadi hal yang serius. Tak memakan waktu lama, mereka segera menemukan ada hal yang aneh pada kedua anak mereka. Tumbuh kembang kedua anak mereka ini sepertinya tidak normal. Pada usianya yang ke-7 bulan, John bahkan tidak mampu untuk mengangkat kepalanya dan berguling. Bentuk kepalanya itu datar. Ya, biasanya kalau anak bayi itu setidaknya pada usia 4 bulan sudah mampu untuk berguling dan mengangkat kepala lama. Hal ini yang tidak didapati pada John. Untuk Beth, tidak memakan waktu yang lama, dan bahkan mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan. Maka Tim dan Julie mencoba menggali informasi terkait dengan masa lalu kedua anak mereka ini. Namun pihak pelayanan sosial mengatakan tidak bisa. Tidak menyerah, Tim dan Julie terus berjuang. Setidaknya mereka harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Hingga akhirnya didapati cerita kalau Beth dan John mengalami penelantaran yang sangat parah. Ketika petugas pelayanan sosial mengunjungi Beth dan John, mereka itu ditemukan dalam kondisi yang tidak terawat, di mana saat itu John posisinya sedang ada di dalam box bayi. Ia memakai diaper yang sepertinya tidak pernah diganti, dan ia tidur di dalam matras yang basah oleh pipisnya. Beberapa botol susu ada di kaki John yang tampaknya tidak pernah dicuci. Ia hanya dibiarkan saja tergeletak di box, yang sepertinya tidak pernah digendong atau diberikan stimulasi. Dan begitupun dengan Beth, kakaknya John saat itu terlihat dalam kondisi berantakan dan kotor, kumel. Mereka berdua ini terlihat kelaparan. Terkadang Beth hanya ditinggal di boxnya dan diberikan sedikit sereal. Beth dan John ini adalah anak piatu, di mana ibunya mereka ini meninggal setelah melahirkan John, sehingga Beth dan John seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari ayah mereka. Ayah Beth seringkali memukuli Beth sejak ia usia 1 tahun, dan yang lebih mengejutkan, Beth seringkali diajari untuk memuaskan nafsu ayahnya. Di usianya masih sangat kecil. Ayah yang sungguh tega. Seharusnya menjadi ayah itu melindungi keluarganya, tetapi dia tidak melindungi, dia melakukan hal ini ke anak kandungnya sendiri. Pada bulan-bulan pertama di keluarga barunya, Beth menunjukkan perilaku kekerasan yang tidak lazim kepada John. Pada malam hari, Beth akan mendatangi John dan ia melakukan hal-hal yang tidak pantas ya, yang biasanya anak umur segitu ngelakuin ke adiknya. Seperti kayaknya nggak masuk akal ya. Dia masih 19 bulan tapi dia udah kayak melakukan kayak serangan ke lebih gitu. Hal yang tidak akan gue bahas di sini. Jadi Beth selalu menyerang adiknya pada malam hari. Ia tidak ingin Tim dan Julie mengetahuinya. Ya, yang jelas Tim dan Julie bagaimanapun juga tahu, karena kan mereka benar-benar sayang pada kedua anak ini. Hingga pada akhirnya mereka pun terpaksa mengunci pintu kamar John supaya Beth tidak bisa masuk lagi ke kamarnya. Bahkan John merasa takut bila ia sedang berdekatan dengan Beth. Pada usianya yang masih sangat belia, itu Beth seringkali melakukan masturbasi. Tak mengenal tempat dan waktu. Pernah suatu kali sewaktu mereka sedang berada di tempat parkir saat menunggu Tim keluar dari rumah sakit, Julie menoleh ke kursi belakang dan dia melihat Beth sedang
melakukan hal itu, ia sangat terkejut. Beth, kamu tidak boleh menyentuh private area kamu, apalagi kita sedang di tempat umum. Biasanya, Beth itu merasa marah kalau ia ditegur. Dan ia juga melakukan hal ini setidaknya sampai kelaminnya itu terluka dan berdarah hingga akhirnya Julie membawa Beth ke rumah sakit untuk diobati. Hal ini dilakukan Beth secara konstan setiap hari. Suatu hari Beth menemukan ada anak burung di sangkar pohon. Julie pikir kalau Beth itu penasaran dan ingin tahu. Cuma ia menyuruh Beth untuk mengembalikan anak burung itu kembali ke sarangnya. Namun ternyata keesokan harinya mereka menemukan anak burung itu sudah mati dengan leher patah. Makin lama tingkah Beth ini makin menakutkan. Bahkan Beth pernah mengancam akan membunuh Julie dan Tim, juga adiknya John. Hingga akhirnya Tim dan Julie memutuskan untuk membawa Beth ke Dr. Ken Magid yang adalah ahli psikolog klinis untuk melakukan terapi kepada anak yang mengalami kekerasan yang meninggalkan trauma di tahun-tahun pertama hidupnya. Beth ini didiagnosa mengalami RAT atau Reactive Attachment Disorder. Anak-anak dengan RAT ini tidak terikat secara emosional dengan orang lain. Mereka tidak menerima cinta dan tidak memberikan cinta kepada orang lain, tidak menerima atau memberi rasa percaya kepada orang lain, dan tidak peduli pada orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak ingin berada di tengah-tengah orang. Perkembangan hati nurani mereka ini terhambat sehingga mereka tega dan tidak merasa bersalah ataupun menyesal ketika menyakiti orang lain, meskipun orang terdekatnya. Untuk ini, maka Dr. Ken meminta agar orang tua angkatnya hidup terpisah dengan Beth untuk sementara waktu, sehingga dalam memberikan attachment terapi ini dapat menyembuhkan psikis dan perilaku Beth. Beth ditempatkan di rumah semacam asrama yang khusus bagi anak-anak. Di sana mereka dibiasakan untuk melakukan keperluannya sendiri seperti makan, mandi, cuci, tidur, menata pakaian, dan memelihara kebersihan kamar. Mereka ini dikondisikan untuk menerima perintah dari terapis. Ya, yang jelas bukan dalam artian negatif. Karena di terapi ini kan anak-anak udah tidak percaya kepada orang lain dan mereka terbiasa untuk menyakiti. Jadi para terapis ini mengatur perilaku mereka kalau ada perintah yang berkaitan dengan keperluan anak itu. Mereka juga dikondisikan untuk disiplin dengan jam tidurnya dan aktivitas lainnya, serta dari sisi spiritualitasnya dibimbing untuk berdoa dan percaya pada Tuhan dan kebaikan dan juga setan serta kejahatan, sehingga mereka dapat membedakan yang baik dan yang salah. Mereka ini ditunjukkan kalau mereka adalah anak-anak yang baik dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Dan pada saat mereka melakukan tugas mereka dengan baik, mereka akan menerima pujian. Sehingga diharapkan sedikit demi sedikit mereka akan terbiasa dengan kondisi ini dan mulai percaya kepada orang lain serta mengenal dan merasakan cinta kasih. Beberapa waktu kemudian, Beth mulai mengalami kemajuan yang positif. Ia sudah terbiasa untuk mengendalikan perilaku negatifnya dan mulai terbiasa untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ia bisa ke sekolah umum dan bertemu dengan banyak orang, serta aktif di gereja dan menyanyi ikut paduan suara juga. Awalnya, pintu kamarnya Beth diberikan alarm, karena biasanya dia kan malam hari menyelinap keluar kamar. Tetapi lama-lama alarm itu pun dilepas karena Beth sudah menunjukkan perilaku yang baik dan konsisten. Beth bahkan memiliki 2 peliharaan burung yang diletakkan di dalam kamarnya. Ketika ia ditanya siapa saja yang pernah ia sakiti, Beth terdiam menunduk dan berkata kalau ia tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Udah mulai ada penyesalan. How you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Saat ini Beth sudah tumbuh menjadi orang yang berbeda dalam artian positif. Bahkan Beth menerima gelar perawatnya di College of Nursing and Health Science di University of Colorado. Ia mengabdikan diri untuk mengedukasi orang tentang parenting dan juga menolong anak-anak yang bermasalah. Berkat masalah yang ia pernah tempa dulu, ia pun sering bepergian untuk mengadakan seminar tentang attachment disorder. Bahkan ia menulis buku
More Than a Thread of Hope. Dan di tahun 2010, ia memperoleh predikat Mountain West Nurse of the Year untuk kontribusi dalam mengasihi anak. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay safe!